Dan kecerdasan itu bukan dari sekolah, menurut saya. Kecerdasan bukan dari sekolah. Dan ini sudah kita buktikan berkali-kali. Hari ini, sekarang kita buktikan lagi. Pak Bahlil. Terus dari mana? Dari mana? Oh, gue tahu maksud lo kan. Kecerdasan itu dari MBG, ya kan? Bener banget kata gue. Bukan dari sekolah, kecerdasan datangnya enggak. Jadi guru-guru tuh nggak penting. Jadi ya guru-guru tuh nggak ngaruh buat kecerdasan dari murid-murid, nggak ngaruh. Dari MBG, cukup lu kasih makan MBG, cerdas kayaknya itu orang. Kok bisa ya? Emang orang bisa tiba-tiba cerdas tanpa sekolah? Gue bingung gitu loh. Bandingin dengan si Bahlil. Ya Allah. Emang kata lu Pak Bahlil cerdas? Aduh. Nggak ngerti gue ini kontennya, pidatonya kok suka-suka. Aduh. Gue kecewa banget sama babe gue ini. Aduh guys, dia bicara mengenai kecerdasan. Tapi lihat nih guys, ada keterangan yang bagus nih dari anak muda yang buat aku nih secara psikologis ini jawabannya. Ini yang benar. Oke? Jadi tolong perbaiki ya Bapak. Salam Dita Gading. Udah mau tidur, harus komen dulu, ntar lupa. Ngomongin kecerdasan, contohnya Bahlil. Kalau maksudnya adalah orang pintar tidak harus lulusan sekolah atau kampus ternama, gue setuju. Karena kecerdasan emang gak ditentukan oleh ijazah. Tapi masalahnya, jangan sampai pernyataan itu membuat kita lupa bahwa pendidikan salah satu instrumen utama untuk mengembangkan kecerdasan manusia. Kalau kecerdasan bukan dari sekolah, terus sekolah sebenarnya buat apa? Nggak usah Pak, pakai embel-embel kita sudah buktikan. Nggak perlu dibuktikan, kita semua udah tahu. Anak memang lahir membawa potensi, tapi potensi tanpa stimulasi bisa mandek. Rasa ingin tahu itu perlu pengetahuan, kemampuan berpikir perlu dilatih, dan kecerdasan perlu lingkungan yang memungkinkan dia berkembang. Dan itu sekolah namanya. Pernyataan Presiden Prabowo bahwa kecerdasan dan keberanian tidak ditentukan oleh alma mater. Nama kampus bukan jaminan seseorang cerdas. Demikian pula kampus yang kurang terkenal bukan alasan untuk meremehkan seseorang. Namun, pesan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional supaya tidak berubah menjadi glorifikasi anti pendidikan. Kecerdasan memang tidak lahir hanya dari bangku sekolah, pengalaman, keluarga, lingkungan, kegagalan kerja keras, keberanian mengambil keputusan, serta kemampuan belajar dari kehidupan untuk ikut membentuk kualitas seseorang. Tetapi, pendidikan formal juga memiliki peran yang penting. Kampus bukan sekedar tempat untuk mencari gelar, melainkan ruang untuk membangun cara berpikir ilmiah, kemampuan membaca data, menguji argumentasi, memahami teori, dan mempertanggungjawabkan keputusan secara akademik. Karena itu, persoalannya bukan sekolah atau pengalaman, melainkan bagaimana keduanya saling melengkapi. Yang juga perlu dikritisi adalah narasi bahwa penderitaan otomatis melahirkan pemimpin hebat. Tidak semua orang yang mengalami kesulitan menjadi pemimpin, dan tidak semua pemimpin hebat harus melewati kehidupan yang penuh penderitaan. Begitu pula, jangan sampai keberhasilan seseorang yang mampu bangkit dari keterbatasan dijadikan alasan untuk menganggap kemiskinan sebagai syarat pembentukan kepemimpinan. Negara justru berkewajiban mengurangi penderitaan rakyat melalui pendidikan, perlindungan sosial, dan kesempatan yang adil. Pada akhirnya, pemimpin tidak seharusnya dinilai dari kampusnya, tetapi juga tidak cukup dinilai dari kisah hidupnya. Ukurannya harus lebih objektif.
apa kompetensinya, apa rekam jejaknya, bagaimana kualitas keputusannya, seberapa mampu ia mempertanggungjawabkan kebijakannya dengan data, dan apa manfaat nyata kepemimpinannya bagi masyarakat. Sebab alma mater bukan jaminan kecerdasan, tetapi anti-intelektualisme juga bukan tanda kecerdasan. Pendidikan penting, pengalaman penting, karakter penting. Namun, dalam kepemimpinan publik, semuanya harus bermuara pada satu hal, yaitu kemampuan menghasilkan kebijakan yang benar, adil, terukur, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangan yang mengundang perhatian publik saat dia menghadiri peluncuran dan bedah buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil. Kecerdasan itu bukan dari sekolah. Menurut saya, kecerdasan bukan dari sekolah. Dan ini sudah kita buktikan berkali-kali. Hari ini, sekarang kita buktikan lagi, Pak Bahlil, ujar Prabowo di Jakarta. Menurutnya, kecerdasan dan kualitas seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh sekolah atau kampus tempat ia menempuh pendidikan. Ia menilai banyak contoh yang menunjukkan bahwa kemampuan kerja keras dan karakter seseorang justru menjadi faktor yang lebih menentukan keberhasilan. Pandangan tersebut sejalan dengan Menteri SDM Bahlil yang menegaskan bahwa nama besar kampus tidak otomatis menjamin kualitas seseorang. Menurutnya, kualitas ditentukan oleh individu itu sendiri melalui karya dan kontribusi nyata yang diberikan bangsa, yang diberikan masyarakat, yang diberikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Prabowo juga menyoroti pentingnya peran keluarga dalam membentuk kecerdasan seseorang, khususnya sosok ibu. Kecerdasan itu mungkin dapat didapat dari orang tua. Jadi memang bagaimanapun ajaran agama kita ya bahwa sorga ada di telapak kaki ibu. Saya kira itu benar, tutup Prabowo. Nah, pernyataan tersebut langsung memicu diskusi di berbagai kalangan. Jika kecerdasan bukan dari sekolah, lalu apa fungsi utama sekolah? Apakah karakter dan lingkungan keluarga lebih berpengaruh dibanding pendidikan formal? Setujukah Anda bahwa nama besar kampus bukan penentu kualitas seseorang? Kecerdasan itu bukan berasal dari sekolah. Setuju. Jika kalimatnya diubah menjadi kecerdasan tidak hanya, aku ulangi, kecerdasan tidak hanya berasal dari sekolah. Ya karena anak-anak memang bisa belajar dari mana dan di mana aja. Dari rumah, di lingkungan, media sosial, bahkan dari pengalaman hidup mereka sendiri. Tapi apakah hal tersebut menjadikan sekolah itu tidak penting? Ya kan nggak gitu. Siapa yang ngajarin mereka cara berpikir? Siapa yang ngajarin mereka cara berdiskusi? Siapa yang membiasakan mereka untuk disiplin, bekerja sama, dan menghargai perbedaan? Sekolah ada andil di situ. Karena kita pasti tahu ya, tidak semua anak-anak mendapatkan pendidikan yang sama di rumah. Makanya sekolah menjadi salah satu, aku ulangi nih, sekolah menjadi salah satu tempat penting untuk mengasah kecerdasan dan potensi anak. Oleh sebab itu, sekolah dan keluarga harus kerjasama dalam membentuk anak. Bahkan lingkungan pun ikut, bahkan media sosial pun ikut gitu loh. Jadi semuanya ini berperan untuk membentuk anak ini. Jadi kita nggak bisa nih mengklaim bahwa ini dari rumah, ini dari sekolah, si anak begini karena dari sini, si anak begini. Nggak bisa. Semua ikut andil dalam membentuk seseorang. Sekolah memang bukan pabrik untuk menciptakan orang pintar. Sekolah adalah tempat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Dan ini jadi sangat penting bagi anak-anak yang tidak lahir dari keluarga kaya. Karena orang kaya mungkin punya buku, internet, private, kursus, laptop, atau lingkungan yang mendukung. Tapi bagi anak miskin, bisa jadi sekolah adalah satu-satunya tempat untuk mereka mendapatkan semua. Jadi jangan sampai kita mengambil contoh 1-2 orang sukses yang pendidikannya rendah lalu menjadikan bukti bahwa sekolah itu tidak penting. Ya lo bisa jawab sendiri aja lah, pejabat yang sekarang di kabinet itu menjabat karena kecerdasan atau karena kedekatan. Jadi kalau maksudnya kecerdasan tidak ditentukan oleh sekolah, gue setuju.
Tapi kalau kalimat itu dipakai untuk mengecilkan arti pendidikan, justru gue pengen tanya, bukankah negara ini dibentuk salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Karena sekolah memang tidak menciptakan kecerdasan dari nol, tapi negara punya kewajiban untuk memastikan tiap anak punya kesempatan untuk mengembangkan kecerdasan yang mereka miliki. Jadi pertanyaannya bukan kecerdasan itu dari sekolah atau bukan, tapi sudahkah sekolah kita menjadi tempat di mana setiap anak kaya ataupun miskin punya kesempatan yang sama untuk menjadi cerdas? Sudahkah negara secara totalitas hadir untuk kesuksesan pendidikan di sekolah? Kesejahteraan guru, fasilitas sekolah, dan biaya yang gratis membuat anak jadi tahu. Tapi kalau bukan gratis, mayoritas cuma jadi